Gong Si Fa Choi. Izinkan saya mengucapkan selamat merayakan Tahun Baru Imlek khusus pada saudara-saudara yang merayakannya. Dan tentu saja saya mendoakan agar saudara-saudara diberkahi dengan kesehatan, kebahagiaan, dan berkat yang berlimpah. Mengapa kita perlu membahas tentang Imlek? Tentu karena setiap bangsa memiliki historis yang berbeda dengan bangsa lainnya. Apa yang dirayakan, barangkali simbol-simbolnya sama, baju warna merah, barongsai, dan lain sebagainya, angpau misalnya, sama di berbagai negara. Tetapi tentu saja Indonesia memiliki kekhasan. Dan mengapa penting kita bahas ini? Karena dunia hari ini telah ditenggarai oleh apa yang disebut dengan perang dagang. Ini adalah perang yang terjadi karena Tiongkok sekarang ekonominya sedang membaik, bagus, naik-naik. Tapi di lain pihak, pemilik mata uang global Amerika Serikat itu tengah mengalami sejumlah kemunduran dalam perdagangannya. Dan ditambah lagi pandemi yang belum berakhir sampai hari ini. Dan diketahui di era Presiden Donald Trump misalnya telah disebutkan namanya adalah the Chinese virus. Sebutan yang telah menimbulkan kebencian yang sangat besar terhadap masyarakat keturunan Asia. Chinese virus. There are reports of dozens of incidents of bias against Chinese Americans in this country. Your own aide, Secretary Azar, says he does not use this term. He says ethnicity does not cause the virus. Bukan hanya masyarakat China di Amerika Serikat, tetapi adalah masyarakat keturunan Asia, apakah itu di Amerika Serikat ataupun di sejumlah negara di Eropa. Peristiwa pemukulan, diskriminasi terjadi lagi. Ini sangat tidak enak. Ketegangan itu juga merambah sampai ke sini. Kita mulai menyaksikan sejumlah tokoh seringkali menceritakan hal-hal yang tanpa disadari tentu saja bisa memicu ketegangan, bahkan bisa memicu diskriminasi di masa depan. Kita baru melihat ini sebagai yang namanya hate speech. Bahkan disebutkan ketika Presiden akan memindahkan ibu kotanya ke Kalimantan, disebutkan nanti yang akan datang bukan orang-orang Indonesia, yang akan datang adalah orang dari China. Jadi di dalam perbincangan kita selalu membedakan apa yang disebut sebagai hate speech, tetapi juga ada yang disebut sebagai danger speech. Danger speech adalah lanjutan dari hate speech yang bisa memicu secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk retorik atau ucapan-ucapan secara khusus yang nanti pada akhirnya akan mendorong suatu kekerasan terhadap kelompok tertentu. Ada orang-orang tertentu yang kadang memang menghendaki terjadinya hal-hal seperti ini. Di Amerika Serikat telah terjadi gerakan yang disebut sebagai white supremacy karena masyarakatnya merasa punya privilege sebagai etnik kulit putih. Saya harapkan hal seperti ini tidak terjadi kepada kita karena seringkali kita bicaranya adalah pribumi dan non-pribumi. Peristiwa diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa sesungguhnya sudah harus berakhir sejak tahun 2000, yaitu ketika Presiden Gus Dur menjadi presiden yang keempat Republik ini. Pada saat itu Presiden Gus Dur mengeluarkan Kepres nomor 6 tahun 2000 yang intinya adalah menghapuskan larangan perayaan Imlek. Tidak hanya itu, Presiden Abdurrahman Wahid ternyata juga melakukan rangkaian ketentuan lainnya. Misalnya mengizinkan kembali masyarakat Tionghoa yang beragama Konghucu untuk menjalankan ibadah agamanya. Selain itu juga Kementerian Agama telah mengeluarkan peraturan yang memberikan kepada siswa untuk libur fakultatif. Jadi boleh libur, boleh juga tidak kalau mau merayakan Imlek. Tidak mengherankan kalau pada masa-masa itu saya pernah menulis di Harian Kompas judulnya Gus Dur 2 tahun berkuasa 10 perubahan. Perubahan memang pada dasarnya tidak mudah dilakukan. Siapapun yang melakukan perubahan pasti akan mengalami banyak penderitaan. Karena pada dasarnya masyarakat itu senang dengan zona yang nyaman, zona yang stabil, yang prediktif. Sampai suatu ketika konteksnya sudah tidak mendukung dan ada pemimpin yang melihat ini sudah tidak relevan lagi. Anda saksikan saya seringkali mengucapkan stay relevant. Kita tidak dituntut berubah ada kalanya. Tetapi kita dituntut untuk selalu relevan dengan zamannya. Dan Gus Dur melakukan banyak perubahan walaupun waktunya singkat. Dan akhirnya kita tahu Gus Dur sendiri dijungkir balikan. Karena masyarakat di dunia ini memang pada dasarnya tidak ingin adanya perubahan. Berbicara tentang Gus Dur, ada cerita yang sangat menarik yang diucapkan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur. Beliau mengatakan bahwa sebelumnya Gus Dur itu pernah bertemu dengan masyarakat Muslim di Tiongkok yang jumlahnya sangat besar. Mereka berkeluh kesah kepada Presiden Gus Dur bahwa mereka tidak bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Dan Gus Dur kemudian melihat, wah ini kemungkinannya sama ini dengan masyarakat kita yang ternyata juga masyarakat Tionghoa tidak bisa menjalankan perayaan Imlek.
bahkan tidak bisa belajar menggunakan bahasa Mandarin sekalipun. Saya masih ingat salah seorang kawan saya yang menjadi seorang CEO, dia pernah bercerita kepada saya, untuk bisa belajar bahasa Mandarin, dia harus datang sembunyi-sembunyi ke rumah tetangga dan menyimpan bukunya di punggung. Saya tanya, kok begitu? Iya, karena kalau ketahuan pada masa itu, mereka bisa habis diperas oleh oknum aparat dan bahkan bisa mengalami musibah yang sangat berat sekali. Itu adalah diskriminasi. Kiai Haji Marzuki Mustamar mengatakan Gus Dur melihat situasi itu dan kemudian dengan kekuatannya beliau menghapuskan diskriminasi terhadap masyarakat Tionghoa di Indonesia. Dan yang menarik lagi, ternyata setelah berhasil untuk menghapuskan larangan itu di Indonesia, sekelompok masyarakat Tionghoa kemudian membantu Gus Dur untuk bertemu dengan penguasa di Tiongkok. Ini menurut Kiai Haji Marzuki Mustamar. Setelah itu Presiden Gus Dur bicara dengan penguasa di Tiongkok dan sejak saat itulah umat muslim di Tiongkok bisa menjalankan kembali ibadah haji dan umroh. Bayangkan, upaya-upaya yang dilakukan presiden yang berkuasa kurang dari 2 tahun ini telah memberikan dampak yang sangat besar, bukan hanya pada masa itu, tetapi juga pada masa-masa selanjutnya. Dan menurut Kiai Haji Marzuki Mustamar, ketika beliau menjalankan ibadah umroh, bertemu dengan masyarakat muslim dari Tiongkok, mereka ketika ditanya mengatakan Wahid. Maksudnya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang telah membuka kesempatan itu sehingga mereka bisa menjalankan ibadah haji dan umroh. Dan saudara-saudara sekalian, kita menyaksikan hari ini sudah mulai banyak ucapan-ucapan dan tindakan kebencian terhadap masyarakat Tiongkok di mancanegara. Di Indonesia sendiri juga kita tidak menutup kemungkinan itu. Untuk memahami tentang ujaran kebencian ini tentu saya mengacu kepada Susan Benesch dan sejumlah pengarang lainnya yang kemudian mencoba mempolakan mengapa terjadi danger speech. Menurutnya danger speech ini adalah special rhetoric, pidato-pidato atau ucapan-ucapan yang sangat khusus yang sifatnya dapat memancing kebencian dan kemudian terjadilah sebuah kerusuhan massal. Dan dalam setiap kerusuhan massal ditemukan ternyata sebelumnya ada danger speech yang mengakibatkan masyarakat sangat terpengaruh. Bagaimana ini semua bisa terjadi? Dia menyebutkan ada 5 elemen. Yang pertama adalah speaker, siapa yang berbicara, siapa yang menyampaikannya. Dan kalau orang yang menyampaikan ini punya pengaruh, lama-lama bisa menimbulkan pengaruh yang sangat besar. Tetapi ini juga sangat tergantung pada audiensnya, halayak yang mendengarkannya. Kalau halayaknya ini memiliki kerentanan-kerentanan tertentu, apakah mereka tengah kelaparan, ekonominya sedang sangat buruk, tidak ada listrik, atau barangkali juga karena ditenggarai dengan ketakutan-ketakutan yang sangat besar, takut kalah, takut kehilangan, atau kepatuhan pada pimpinan kelompok. Karena mereka begitu patuh, maka mereka akan sangat rentan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji. Jadi ada speaker, kemudian ada audience. Ini masih belum cukup, masih ada lagi yang ketiga, yaitu konteksnya. Konteks di setiap negara tidak sama. Beberapa kelompok masyarakat menetap di satu negara. Itu bertahun-tahun, bahkan bisa berabad-abad. Orang Yahudi di Jerman itu sudah tinggal berabad-abad. Dan seringkali terjadi perselisihan dengan masyarakat Jerman. Yang semula perselisihannya adalah bersifat agama, sejak abad ke-19 bersifat etnik. Oleh karena itu, walaupun mereka sudah berubah agama, mereka mengatakan mereka bukan etnik kami. Tidak mengherankan setelah Hitler melakukan danger speech, 6 juta orang yang mati karena danger speech itu. Sebagian mati di kamar gas. Jumlah ini sangat besar, tetapi tekanan itu tidak memudarkan bangsa Yahudi ini untuk punah. Bahkan mereka tumbuh menjadi bangsa yang kuat sekali, bahkan memiliki militer yang tangguh, badan intelligence yang akurat, dan kemudian juga memiliki sistem perekonomian, teknologi pangan yang luar biasa sekali. Bangsa yang hidupnya berabad-abad, bertahun-tahun selalu berdekatan, tidak tertutup kemungkinan mereka akan mengalami gesekan-gesekan yang suatu ketika akan bertemu dengan tadi pemimpin dan halayaknya dalam keadaan lapar atau kalah atau takut dan lain sebagainya, dan konteks yang mendukung. Kemudian ada medianya yang melakukannya, ada media yang bisa menyalurkan informasi seperti itu. Katakanlah hari ini sosial media yang beredar sangat cepat sekali dan bisa disampaikan oleh orang-orang yang bersifat anon. Dan terakhir yang kelima adalah kontennya. Kontennya ini seringkali bersifat dehumanisasi. Ucapan-ucapan yang mengatakan bahwa lawannya ini adalah virus, bakteri, disebut Chinese virus. Atau barangkali kita sering mendengar dalam pertandingan sepak bola dengan Malaysia, masyarakatnya seringkali berteriak-teriak, Indonesia memang anjing. Tapi ternyata bukan cuma Indonesia saja. Mereka juga seringkali ada ucapan lain ketika bertarung dengan Singapura. Singapura memang anjing. Dan ternyata bukan cuma dengan Indonesia dan Singapura.
melainkan juga dengan Vietnam dan lain sebagainya. Ada ucapan-ucapan karena kita sebagai tetangga yang hidupnya berdampingan. Ini adalah dehumanisasi. Dengan tidak menyebut kita sebagai manusia, tapi menyebut diri kita sebagai anjing, atau menyebutnya sebagai virus, sebagai kecoa, jin, atau sebagai apa lagi yang tidak bersifat manusia. Oleh karena itu maka konten-konten seperti ini tentu harus dihindari. Pelajaran penting dari hilangnya beberapa negara dari peta dunia adalah tentang krisis rasisme dan diskriminasi yang tentu saja berjalannya secara perlahan-lahan dan tidak diatasi dengan baik. Saya harapkan kaum muda tentu bisa belajar banyak dari kejadian-kejadian yang telah menimpa beragam negara di dunia ini yang tentu saja akan berakhir dengan mundurnya perekonomian. Amerika Serikat misalnya mengalami banyak kemunduran belakangan ini. Anda bisa lihat jumlah homeless begitu banyak di beragam kota. Bahkan di Los Angeles sekarang dikatakan bukan lagi menjadi negara di dunia maju, tapi adalah dunia terbelakang karena homelessnya begitu besar, menjadi sangat kumuh, kotor, dan sebagainya. Ini tidak hanya terjadi di Los Angeles, tetapi juga di banyak kota lain di Amerika Serikat. Dan kerusakan-kerusakan lainnya juga terjadi di sejumlah negara yang tentu saja hidup berdampingan, tetapi penuh kebencian dan seringkali gesekan-gesekan itu kemudian dipicu oleh sejumlah tokoh lainnya. Barangkali kita bisa belajar dari sejumlah film yang telah memberikan banyak sekali inspirasi. Salah satunya adalah film Freedom Writers yang sering saya gunakan untuk mengajar. Diceritakan ada seorang guru yang diperankan oleh Hilary Swank. Dia terpaksa menghadapi beban rumah tangga yang sangat berat demi fokus pada perubahan di sekolah yang murid-muridnya selalu berkelahi, bahkan setiap tahun ada 2-5 anak yang mati tertembak. Krisis rasisme ini telah terjadi bertahun-tahun sampai kemudian di kelasnya dia menyaksikan anak-anak itu selalu terbelah. Anak kulit hitam bermain dengan masyarakat kulit hitam. Kemudian anak-anak keturunan dari Amerika Latin dengan masyarakat Amerika Latin. Yang anak kulit putih jumlahnya tidak banyak, juga bermain dengan anak kulit putih. Jadi terjadi pertikaian dan begitu bel berbunyi, mereka selalu ribut keluar kelas dan melanjutkan keributan. Guru ini kemudian melakukan permainan yang disebut sebagai red lines. Dia membuat garis batas dan kemudian dia mengajak anak-anak bermain dan pindah tempat kalau mereka pernah begini, pernah begitu. Dan akhirnya kemudian si guru ini menyaksikan ternyata mereka semua mengalami nasib yang sama. Pernah mengalami kekerasan, kesulitan ekonomi, orang tuanya bekerjanya sangat keras, dan mereka juga merasakan ada temannya yang mati terbunuh. Jadi yang mati terbunuh bukan hanya anak-anak kulit hitam yang dikenal sangat keras, tetapi juga anak-anak keturunan Amerika Latin, anak Asia, anak kulit putih, semuanya ternyata senasib akibat dari diskriminasi yang terbentuk di kota itu. Dan kemudian akhirnya guru ini menggunakan buku, dia bagikan buku kepada anak-anak muridnya, dan muridnya itu boleh bercerita apa saja. Itu sebabnya film ini diberi nama Freedom Writers. Murid-murid itu bercerita tentang hidupnya, dia curhat sama gurunya. Jadi karangan-karangan itu membuat sang guru tahu ternyata mereka semua sangat tertekan. Dan guru itu menggunakan karangan itu untuk melakukan perubahan. Dan terjadilah perubahan karena ada seseorang yang bertekad untuk menghapuskan rasisme, menghapuskan diskriminasi. Kita juga bisa belajar dari film yang berjudul My Name is Han and I'm Not a Terrorist. Dikisahkan anak itu dibesarkan atau dilahirkan dari keluarga yang campur. Ayahnya beragama Hindu, ibunya Muslim. Dan ketika ayahnya sudah tidak ada, anak yang menderita autis ini tentu belajar dari lingkungannya. Salah satunya ia diajarkan untuk membenci umat Hindu. Tapi ibunya selalu mengajarkan hal yang baik kepada anaknya, bahwa tidak benar orang Hindu itu jahat. Tetapi dalam setiap kelompok ada orang jahat, ada orang baik. Ya seperti itulah kehidupan. Anda tidak bisa mengeneralisasi bahwa semua orang dari kelompok etnis ini selalu buruk. Dalam setiap etnis grup, dalam setiap kelompok agama sekalipun, apakah mereka beribadah dengan baik sekalipun, selalu kita temui ada orang baik, ada orang kurang baik. Ada orang yang memang selalu ingin menolong dengan tulus hati, ada yang ingin menolong tentu dengan tujuan-tujuan lain. Jadi kita tidak bisa mengeneralisir. Oleh karena itu penting bagi kita untuk selalu menjauhi rasisme, menjauhi diskriminasi. Kita tidak bisa kembali ke titik nol. Indonesia telah diramalkan akan menjadi kekuatan ekonomi nomor 4 di dunia. Benar atau tidak?
tentu debatable. Anda bisa percaya, bisa tidak. Bahkan ketika itu terjadi, barangkali sebagian di kita sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Tapi ini urusan bagi anak cucu kita. Dapatkah mereka membangun kehidupan dengan penuh kedamaian? Karena kedamaian pada dasarnya adalah aspek kemanusiaan kita. Kita bukan virus, kita bukan anjing, kita bukan jin, kita bukan sebutan-sebutan yang pada dasarnya adalah dehumanisasi. Kita adalah manusia. Harari pernah mengatakan menjadi manusia itu adalah sosok yang sangat penting karena kita adalah manusia yang bekerja dengan akal, manusia yang bisa menggunakan alat, dan manusia pada dasarnya adalah makhluk yang bisa berkolaborasi. 1000 ekor kera yang berkumpul di suatu tempat, katakanlah di stadion utama, maka bisa menimbulkan kehebohan, serba berantakan. Mereka tidak bisa mengorganize diri, mereka akan berjalan sendiri-sendiri, saling merusak dan lain sebagainya. Tapi 1000 orang manusia yang kemudian memasuki stadion utama Senayan akan menyaksikan konser. Kalau memang adalah manusia, maka mereka bisa bekerja sama dan tertib sekali di sana. Karena manusia adalah makhluk yang bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama. Kita pada dasarnya tidak memilih untuk dilahirkan pada salah satu suku. Saya tidak pernah membaca kitab suci yang mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia, suku yang paling penting adalah suku tertentu. Tidak pernah saya membaca disebutkan bahwa orang Arab lebih baik daripada orang Indonesia. Atau orang kulit putih lebih baik daripada orang kulit hitam. Tetapi dalam kitab suci Al-Quran saya pernah membaca dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah maha mengetahui, maha teliti. Jadi kita memang tidak bisa memilih, tetapi kita bisa saling menyayangi satu sama lain. Soal perbedaan ini adalah soal misteri ilahi. Mari kita rayakan Imlek walaupun saudara bukan keturunan Tionghoa, tapi kita bisa merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh orang lain. Dan jaga persatuan, stay relevant.